Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mahlan dari SMP Kristen 6 Penabur, Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PBG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Ya, silakan. Salah satu pimpin doa boleh minta Anthony 8B. Yuk, doa Anthony. Pimpin doa Anthony. Tuhan tolong berkati kami agar bisa mengikuti pelajaran informatika dengan baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke ya. Ya, selamat pagi. Kita masih tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya masih online ya, masih masa pandemi ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan sebagian besar mungkin sudah vaksin ya. Semoga saja di tahun ajaran semester yang baru kita bisa tatap muka meskipun hybrid learning ya, rencananya hybrid learning. Nah, oke, ya. Terlihat di sini absennya sudah lengkap ya. Oke, sudah lengkap semua. Oke, silakan kalian buka GC ya, open GC, kemudian joinpd.com, kemudian silakan lagi wordwall.net. Kemudian satu lagi adalah Quizzes. Oke, silakan quizzes.com ya. Oke, nah ini join PD-nya, kodenya ini ya, VTU JWI. Silakan taruh di kolom chat. Oke, jangan lupa nanti kalian isi presensi ya. Nah, oke, materinya hari ini adalah ini ya, tentang computational thinking. Nah, di sini saya sudah meletakkan media pembelajaran ya, slide yang akan kita pakai. Kemudian bahan ajar, nanti kalau kalian mencari sumber belajar selain dari Google, dari bahan ajar ini ya. Kemudian praktikum, nanti link praktikum ada di sini ya. Kemudian lembar kerja ya. Lembar kerja itu ada hubungannya dengan praktikum ini ya. Praktikum mengerjakan lembar kerja yang ada di sini ya. Kemudian latihan soal menggunakan quizzes, nanti juga ada linknya di sini. Nanti serahkan share juga di kolom chat Zoom. Kemudian ada soal evaluasi ya. Oke, ya silakan. Join meetingnya sudah dibuka. Kalau sudah nih ya, start screen. Nah, oke. 1 dari 10 respon. Ayo, ini sudah ada nih ya. 1 dari 11 respon. Oke. Di sini ada 21 siswa, berarti 20 belum join 10 orang belum join ke joinpd.com. Ayo segera. Yang belum join ke joinpd.com silakan buka. Ini kan kelihatan ya. Ini ada 21 siswa. Di sini hanya ada 11 respon. Ya, berarti 10 orang belum join dong. Ya. Oke, yuk kita lihat. Di sini ada ilustrasi tukang becak ya. Nah, si tukang becak ini bagaimana sih dia bisa memaksimalkan pendapatannya? Yuk, siapa? 1 menit berikan pendapat. 1 menit berikan pendapat. Evan? Evan? Halo, Van? Ya, Ustaz. Ya, berikan pendapat coba. Jelaskan cara si tukang becak untuk memaksimalkan pendapatannya. Yuk, serp sambil lihat di sini. Oh, di sini sudah ada yang jawab. Apa pendapatnya? Gowes lebih kuat. Ayo, siapa lagi? Ya, siapa yang mau menjawab lagi? Yuk. Selain Gowes lebih kuat. Yuk, Evan apa mungkin Van? Jawab dengan lisan kamu Van. Dengan secara verbal. Gowes lebih kuat supaya dikasih tip. Nah, itu semangat ya, semangat. Nah, itu semangat.
Oke, siapa lagi yang memberikan jawaban lagi? Ada lagi? Oke, ya. Jadi gini ya. Ini kaitannya kan dengan matematis ya. Berpikir komputasi itu biasanya adalah hal sifatnya matematis ya. Nah, misalnya si tukang becak dalam sehari dia bisa mengantar penumpang rata-rata jaraknya misalnya 10 kilo bolak-balik ya. Bolak-balik 10 kilo. Satu hari dia misalnya bisa menari penumpang 10 kali. Nah, berarti dia harus menciptakan sesuatu yang konsisten ya. Misalnya jarak 10 kilo ditempuh harus dalam waktu berapa jam sih? Nah, gitu ya. Dalam satu hari supaya maksimal ya, dia bisa mencari pendapatan secara maksimal ya, misalnya sehari bisa 15 kali, hitung aja kecepatannya berapa supaya bisa mencapai 15, seperti itu ya. Oke, sekarang yuk lanjut, jelaskan syarat si tukang bakso. Si tukang bakso ini akan menciptakan rasa yang konsisten ya, bagaimana caranya? Yo, Anthony atau siapa lagi, Mariel, Jacqueline bisa memberikan respon? Masih kosong, yuk. Yuk. Barangkali ada yang mau menjawab. Nah, ini ada ilustrasi tukang bakso. Marketing, ya. Buat resep, ya. Oke, buat resep standar, ya. Menggunakan penguat rasa, ya. Macam-macam yang pendapatnya, ya. Oke, memakai bahan kualitas bagus. Oke, membuat resep dengan takaran yang sama. Oke, ya. Dari sekian banyak, ya betul ya, membuat resep, marketing, ya semuanya masuk ya. Menggunakan penguat rasa, memakai bahan kualitas bagus, membuat resep dengan takaran yang sama. Nah, ini yang paling tepat ya. Membuat resep dengan takaran yang sama. Nah, ini yang paling tepat. Jadi, si tukang bakso bisa membuat racikan yang sama, konsisten ya. Jadi, pelanggan itu tidak akan komplain ya, pelanggan itu tidak akan komplain ya. Oke ya, yuk sebelum kita mulai pembelajaran word wall-nya silakan kalian aktifkan dulu word wall, serahkan share kodenya ya, serahkan share kodenya. Waktunya 2 menit kita ngerjakan word wall ya. Oke, silakan tinggal tempel-tempel saja ya. Kita akan mereview apa yang sudah kita dapatkan sih ya. Silakan serahkan, taruh di kolom chat word wall-nya, kodenya itu ya. Silakan diklik. Oke ya, waktunya 2 menit. Yuk. Yuk, mari kita kerjakan. Yuk. Ini boleh lihat catatan nggak? Boleh, silahkan, boleh, bebas. Boleh ya, silahkan. Oke, yuk ada Avram, Rafael ya. Yang lain mana? Yang lain? Evan, Clement, Dylan. Oke ya. Oke ya. Jadi itu tadi reviewnya ya, review tentang algoritma dan flowchart ya. Kalian kan pernah dapatkan di semester awal ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi ya. Hari ini masih kita melakukan pembelajaran daring ya. Kompetensi dasar pengetahuannya ya, kalian lihat, coba kalian sambil melihat di layar kalian ya. Oke, kompetensi dasar pengetahuan mengimplementasikan computational thinking dalam persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung graf jejaring,
pola sederhana dan algoritmik, terutama untuk robot gerakan visual. Ya. Kemudian ini kompetensi keterampilan, ini kompetensi pengetahuan ya. Kalau 3 berarti pengetahuan, 4 itu keterampilan. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi siswa, memahami teknik-teknik computational thinking. Ya. Kemudian menggunakan algoritma dan flowchart dalam persoalan komputasi. Nah, keterampilannya menunjukkan persoalan komputasi dengan teknik dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan rancangan algoritma. Kemudian menyelesaikan persoalan komputasi dengan algoritma dan flowchart. Ya. Oke, nah ini definisi computational thinking ya. Sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang sistematis, juga menganalisis sebuah solusi dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, manusia, mesin, dan lain-lain. Oke. Nah, oke, silakan kalian ya, ini 4 keterampilan utama dalam computational thinking: decomposition, pattern recognition, abstraction, algoritma. Nah, kita lihat di sini ada sebuah topik ya tentang computational thinking adalah penyajian mie ya, penyajian mie. Yuk, sebelum kita mulai, siapakah yang suka mie instan? Siapakah yang suka dengan mie instan? Berikan respon. Tinggal jawab ya, suka atau tidak suka. Baru berapa orang ini ya? Oh, baru 2. Yo, lagi siapa? Siapakah yang suka mie instan dan tidak suka? Ya. Ada 3 orang. Yuk, lanjut siapa lagi coba? Wah, 5 orang suka. Saya pun juga suka tuh. Seminggu bisa kadang-kadang 2 kali ya. Karena rasanya gurih sekali. Ya. No. Ya. Oke, sebagian suka lah ya. Sebagian besar itu suka ya. Karena mie instan itu adalah hal yang paling praktis, murah juga ya. Tapi ya jangan sering-sering ya. Karena itu bisa juga menimbulkan dampak yang buruk ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita kenali apa sih dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang kecil atau sederhana. Ya, contohnya ini ya. Ini kan semuanya adalah alat untuk memproses cara penghidangan mie ya. Mulai dari kompor, sendok garpu, panci, piring. Nah, masing-masing alat ini bisa berdiri sendiri. Ya, bisa berdiri sendiri ya. Jadi alat ini bisa berdiri sendiri. Kompor ya bisa memasak yang lain, piring juga bisa menyajikan yang lain, panci juga untuk memasak yang lain, sendok garpu bisa juga untuk makan makanan yang lain. Tetapi dalam hal ini dia akan dipakai untuk keperluan memasak mie, menghidangkan mie ya. Ketika dipecah-pecah ya menjadi bagian-bagian yang bisa berdiri sendiri ya, seperti itu. Kemudian pattern recognition, mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Contohnya pola memasak ya, sebelum disajikan kan dimasak dulu. Ada polanya, airnya berapa mili? 200, masuk dalam panci. Nyalakan kompor, apinya sedang ya. Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Siapkan bumbu di piring, angkat dan tiriskan mie. Kemudian tuangkan ke piring dan aduk dengan bumbunya. Ya. Nah, itu kan pola ya. Polanya sama. Ketika polanya sama, penyajian proses sama, hasilnya biasanya sama. Mie kekenyalannya sama ya. Teksturnya akan sama. Karena takarannya sama ya. Nah, inilah pattern recognition. Kemudian abstraction, melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Contoh abstraksi ini ya. Abstraksi itu gambaran singkat lah, gambaran singkat bahwa misalnya nih, oh satu bungkus mie menghasilkan 1 porsi. Oh, waktu yang dibutuhkan untuk masak adalah 5 menit. Nah, pikiran singkatnya begitu. Nah, itu namanya abstraksi ya. Nah, jadi orang ketika berpikir cepat misalnya, oh ini 1 bungkus mie untuk 1 porsi. Oh, waktunya cukup 5 menit. Seperti itu. Itu namanya abstraksinya. Nah, algoritmanya adalah suatu proses dengan langkah yang jelas, memiliki awal dan akhir untuk melakukan sesuatu yang berguna. Contohnya, memulai proses mie instan, kemudian diakhiri dengan proses penyajian nih. Contohnya ya, flowchart selalu ada start dan end, mulai dan
akhir ya, selesai. Contohnya nih, mulai memasak air di panci, memasukkan mie ke panci, memasukkan bumbu-bumbu, meletakkan mie di atas mangkuk, kemudian dihidangkan. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya adalah kalian ya, di sini ada kelompok kerja ya. Kelompok kerja kalian masuk ke dalam 4 grup. Ya, ini ada link praktikumnya nanti ya. Kalau kalian klik, dia akan menuju ke link praktikum. Di sini ada grup ABCD. Ya, ada grup ABCD. Ini adalah nanti kalian untuk mencari membuat flowchart ya, membuat flowchart tentang apa. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada nih ya. Ini grupnya ya. Avram, Shelton, Clement, Darren, Gavin, grup A. Ya, nanti mengerjakan slide grup A. Kemudian grup B, Kenneth, Matthew, Rafael, Anthony, Damian, grup B. Kemudian C siapa? Darren, James, Jason, Kenzie, Rafael. Ya. Grup D, Dylan, Evan, Jacqueline, Ken, Mariel, Owen. Ya. Kalau kurang jelas kalian bisa lihat di GC. Di GC itu sama. Di sini ada grupnya ya. Kalian bisa lihat dari sini. Tinggal buka lagi ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, diskusinya tentang apa? Ini topik diskusinya adalah tentang kentang. Ya. Topik diskusinya adalah tentang kentang. Nah, kentang itu pada bulan Juni 2021 terjadi stok kentang yang melimpah. Sebagai seorang pengusaha makanan, silakan kalian rancang makanan yang bisa diolah dari bahan dasar kentang. Ya. Rancang dari bahan makanan yang bisa dijadikan ya, makanan ya, bebas makanannya apa saja ya. Boleh stik kentang ya, boleh keripik kentang ya, apa saja lah, di Google ada ya. Oke. Nah, nanti mengerjakannya di mana? Di sini ya. Kalian kalau lihat di sini ya, ini ada halaman untuk mengerjakan. Bagaimana saya mengerjakan flowchart di Google Docs? Caranya tinggal begini. Kalau mau menginsert teks, ini insert, mau drawing ya, drawing object, tinggal drawing new ya. Di sini ada beberapa tools. Nih ya, ada tools. Ini ada untuk shape ya. Misalnya ini start. Ini start pakai ini ya. Kemudian nanti line pakai apa? Pakai ini ya. Pakai ini. Oke. Seperti ini ya. Kan ada line yang ke bawah ya. Nih. Line kan ada ke bawah, ke kanan ya, seperti ini. Silahkan ya. Yang sederhana-sederhana saja, nggak usah rumit-rumit. Nah, Sir, kalau sudah menginput objek, bagaimana sih cara masukkan ke layar? Tinggal kayak gini aja. Tambah tag, berarti edit tag, tinggal diketik. Kemudian save. Ketika save, nanti otomatis masuk ke sini ya. Oke, masuk ke sini. Kemudian, oke, seperti itu ya. Kalian diskusikan nanti ya. Ya. Waktu diskusinya tidak usah panjang-panjang, cukup 10 menit ya. Darren, Clement, Gavin, Avram, kau pada tutup kamera. Jangan dong ya. Belajar itu jangan tutup kamera, biasakan ya. Charlton mana sih? Masa? Bukannya Charlton di grup kita juga ya? Oke. Ya. Oke, ya sampai 9.15 ya. Matthew, Damian kok close kamera? Matthew,
Matthew Damian kok close kamera, open kamera ya. Nah gitu dong. Matthew kepalanya kok kelihatan rambutnya doang. Nah sampai pukul 9.15 silakan diskusikan. Rafael, Kenzie, Jason, Di praktikumnya Rafael, itu Kenzie, Jason, Darren, James. Kau pada close kamera. Hidupin lagi ya. Ya. Itu dong namanya diskusi kan tatap muka ya. Ini Oke, buat waktunya sampai flowchart. pukul 9.15. Hah? Nah ini kita buat flowchart tentang kentang mau gimana? Ya, coba Kayak mau diskusikan ya. gimana topiknya gitu. Evan, kamu baca WA-nya Sir nggak? Iya sir. Iya, nanti itu ya. Nah, oke, silakan didiskusikan ya. Yo, semua kembali nyalakan kameranya dong ya. Rafael, Owen, Damian, Clement, Shelton, Kenzie, Avram. Kelompok grup A, siapa yang mau mempresentasikan? Ada? Sudah selesai belum? Grup A. Avram, Shelton, Clement. Avram? Halo, Ram? Ya, belum selesai. Belum selesai? Belum selesai. Belum. Oke, yuk. Lanjut. Kenneth, Matthew, Rafael, Anthony, Damian. Grup B sudah selesai belum? Belum juga. Grup C, Darren, James, Jason, Kenzie, Rafael. Sudah selesai belum? Belum selesai. Oh, belum. Grup D, yo Evan. Ya, mungkin Evan ini ya. Grupnya Evan, Dylan, Jacqueline, Ken, Mariel, Owen. Evan, kamu mewakili Evan? Ya. Silakan, boleh kamu presentasikan. Yang tadi aja. Ya, yuk, presentasikan. Silakan grup D mempresentasikan ya. Silakan grup D mempresentasikan. Yang ini sir. Ya, yuk. Oke, ya, grup D mempresentasikan tentang flowchart kentang panggang. Oke. Silakan kamu terangkan ya, mulai dari awal sampai akhir sesuai alurnya ya. Pertama, panaskan oven dengan suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit. Terus kalau sudah, kupas kentang, cuci bersih dan potong menjadi 8 bagian. Setelah itu rendam kentang bersama sepucuk sendok garam dalam air yang dipanaskan di atas kompor api berukuran sedang selama 8 menit, lalu tiriskan. Kemudian pilih tambahkan tepung dan lada hitam atau tidak. Jika iya, masukkan tepung dan lada hitam. Kemudian tusuk kentang dengan garpu dan masukkan ke dalam oven selama 35 menit. Jika tidak, langsung tusuk kentang dengan garpu dan masukkan ke dalam oven selama 35 menit. Kemudian kentang panggang siap disajikan. Oke ya. Coba kamu scroll ke atas lagi, Wan. Scroll ke atas. Nah, oke, saya sambil menerangkan ya. Ini adalah simbol flowchart. Kalau start itu oval seperti itu ya. Kemudian bawahnya segi 6 itu adalah preparation ya. Nih, persiapan itu simbolnya seperti itu. Kemudian kalau persegi panjang itu adalah simbol proses. Ya, kemudian scroll lagi, Wan, bawah. Ya, scroll lagi ke bawah. Nah, ini kemudian di sini ada decision ya. Decision itu sama dengan selection ya.
seleksi, mau misalnya ada pertanyaan, jawabannya iya atau tidak. Nah, itu menggunakan decision seperti ini ya. Kalau dalam implementasi pemrograman itu selection ya, pilihan antara iya atau tidak ya. Kemudian input output. Coba scroll lagi ke bawah, Van. Nah, ini input output adalah ini simbolnya adalah jajar genjang ya, seperti itu ya. Nah, ini tadi adalah proses membuat sebuah kentang panggang ya, kentang panggang. Di situ ya ada beberapa yang terlibat di dalamnya, ada kentang, ada kompor ya, ada garpu ya. Kemudian ada apa lagi itu di atas, di preparationnya kan ada kelihatan ya. Oke, kemudian di sini ada prosesnya, kupas kentang, cuci bersih, potong-potong menjadi 8 bagian. Nah, ini kan pola ya. Ini masuk ke pola. Rendam kentang bersama sepucuk sendok teh garam dan air yang dipanaskan dan kompor api yang sedang selama 8 menit ya. Nah, ini kan polanya di sini ya. Nah, ini ada tambahan tepung dan lada hitam, ini adalah selection ya. Selection, pemilihan. Jika pakai ya ada lanjutan prosesnya, jika tidak langsung ke proses yang bawah. Seperti itu ya. Oke. Sampai nanti prosesnya berakhir sampai N. Ya, sampai prosesnya berakhir atau N. Jadi tolong pahami ya, kalian mungkin memang flowchart agak susah dipahami, tapi kalian lihat, perhatikan di bahan ajar itu kan ada simbol-simbolnya ya, kalian pahami. Oke ya, cukup Van, udah cukup ya. Oke, baik yuk. Sekarang saya akan memberikan soal evaluasi kegiatan hari ini ya, tentang kuisis, tentang computational thinking, bentuknya kuisis ya. Saya akan bagikan kodenya dulu. Buka kuisisnya, kodenya 449 3288 ya. Kerjakan kuisis, soal kuisis ini ya. Start. Yuk mulai. Yuk, sama-sama kita kerjakan, yuk. Wah, James nomor berapa itu? Ya, aku kok nggak bisa masuk sih? Coba kodenya itu di grup. Ya sudah, ini 449328 apa? Oke, dicoba lagi ya, coba lagi. Ya. Oh, oke, coba lagi nih. Wow, SAR nomor 5 ternyata. Wah, turun nomor 6. Wah, SAR nomor 2. Wah, turun nomor 5.
Oke, kita lihat siapakah juaranya. Oke ya. Oh, Clement nomor 1. Oke ya. Dari sini ya, selama pelajaran ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa computational thinking ya adalah proses berpikir secara komputasi ya untuk membantu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan berarti segala sesuatunya melibatkan komputer, bukan, tapi sistem polanya mengikuti pola komputer, makanya disebut sebagai computational thinking atau berpikir secara komputasi ya, seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah ditampilkan, Evan ya membuat hidangan kentang panggang ya, itu ada polanya ya, dibuat menggunakan flowchart sehingga prosesnya dapat kita lihat dengan jelas. Dari pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Evan, bisa berikan kesimpulan, Wan? Evan, yuk silakan berikan kesimpulan, Wan. Berpikir komputasi adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Keterampilan utama dalam pola pikir berpikir komputasi adalah decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm. Oke ya, jadi computational thinking ya adalah proses berpikir secara komputasi untuk membantu kehidupan sehari-hari. Ada 4 pola, ada 4 hal yang dalam computational thinking ya, pattern recognition, decomposition, kemudian abstraction, kemudian algorithm. Itu satu paket menjadi bagian dari computational thinking ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya adalah tentang implementasi flowchart algoritma dalam bentuk program sederhana ya. Nah, biasanya program yang kita gunakan adalah Scratch ya. Scratch itu akan cukup menarik ya, karena bisa untuk mengimplementasikan sebuah coding sederhana ya, untuk menggambarkan misalnya kita membuat gerakan ya, layaknya gerakan robot ya, kiri kanan atas bawah ya, itu bisa diimplementasikan menggunakan Scratch. Oke. Ya. Ya, berikutnya ya, hal-hal yang kurang dipahami kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Kalian bisa lihat Google Classroom. Di sini ya, di Google Classroom ini sudah termuat ya apa saja yang diperlukan ya, bahan-bahan bahan ajar di sini semua ya. Kalau kurang jelas bisa kalian lihat. Oke, kemudian di sini ada lembar kerja, kalau belum selesai nanti kalian bisa lanjutkan selesaikan ya. Itu saja. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya, waktunya sudah selesai ini ya. Sudah banyak yang mengantri. Ini waktunya sudah selesai. Oke, Sar boleh meminta Dilan untuk menutup dengan doa. Dilan 8C, tutup dengan doa Dilan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita sudah selesai belajar informatika. Tolong berkati kami agar dapat mengingat pelajarannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, yo silahkan pimpin greeting. Afram, boleh pimpin greeting, Pam? Ya. Everybody turn on camera and unmute. Oke. Tolong di unmute ya. Sesaat aja. Ada unmute. Greetings. Goodbye. Goodbye, sir, and thank you, sir. Oke, goodbye, see you, thank you.